jumpa kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema belajar dari kisah orang Majus. Tuhan mengutus diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1-9, Injil Matius pasal 2 ayat 1-9. Sebelum kita mulai, kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mau belajar dan dipersiapkan baik tema maupun bacaan dari para kakak-kakak narasumber. Tuhan tolong kami agar persiapan kakak-kakak semua yang Tuhan boleh percayakan untuk menyampaikan firman-Mu dapat dipersiapkan dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra yang boleh menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Kita akan membahas dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 9. Kisah yang sangat dikenal dalam kisah-kisah Natal. Kita mau belajar dari orang Majus dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mengutus. Mari kita buka Alkitab kita membaca dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihat. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang membaca dan melihat firman Allah. Belajar dari kisah orang Majus, kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang mengutus. Sebenarnya kisah ini utuh harus kita baca sampai dengan ayat 12. Tapi di ayat 1 sampai dengan 9 kita sudah menemukan pesan tentang Tuhan mengutus. Nah, dalam kesempatan ini saya mau mengajak kakak-kakak semua untuk coba menyusuri bagian ini secara utuh, dan nanti kakak-kakak bisa menyesuaikan untuk kelas di mana kakak-kakak layak. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua. Di sini terlihat sekali bahwa Tuhan mengutus orang-orang Majus lewat pesannya yang ia munculkan dari bintang. Jadi ketika orang Majus sampai di Yerusalem, mereka mengungkapkan di ayat yang kedua, kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi orang-orang Majus ini bukan orang-orang yang mungkin dalam tradisi Yahudi yang mengenal Allah, tapi mereka sangat meyakini bahwa bintang ini merujuk pada raja yang hadir. Jadi Tuhan nampak sekali mau mengutus raja-raja dari berbagai tempat. Jadi orang-orang Majus dari timur itu jauh sekali dari Yerusalem. Maka menunjukkan bahwa Tuhan tuh mengutus banyak penguasa-penguasa lain di luar orang-orang Israel untuk datang menyembah sang anak yang baru lahir itu. Terlihat sekali bahwa Allah mengutus para raja. Melalui apa? Melalui bintangnya. Jadi menarik sekali bahwa Tuhan tuh mengutus setiap orang, dan perintah pengutusannya itu ia sampaikan dengan cara yang tepat, yang relevan dengan apa yang digumuli atau yang menjadi kehidupan dari orang-orang yang mau Tuhan utus. Nah, karena Tuhan mau mengutus raja-raja dari timur ini, maka Tuhan menggunakan bintangnya.
Mungkin saja dalam konteks kita di modern ini, mungkin kita bisa diutus Tuhan dan Tuhan menyuarakan itu dengan cara-cara yang relevan dengan kita. Mungkin dengan ibu guru ya, yang menyuarakan kepada adik-adik untuk melakukan sesuatu, itu adalah suara Tuhan yang Tuhan gunakan melalui guru yang Tuhan pakai untuk menyuarakan apa yang Tuhan rindukan. Jadi anak-anak bisa mendengar perutusan dari Tuhan karena ada alat atau ada media yang Tuhan gunakan. Dalam konteks ini, Tuhan menggunakan bintang. Dan yang diutus adalah para raja-raja dari berbagai tempat, dari tempat yang jauh bahkan. Dalam kisah kita disebutkan bahwa Raja Herodes terkejut, lalu ia mengumpulkan para imam, ahli-ahli Taurat. Dan mereka, para ahli-ahli Taurat, para pemuka agama ini, ternyata mereka eh, juga menemukan ada sesuatu yang menunjukkan indikasi bahwa benar di kitab suci ada kok yang menegaskan soal berita kelahiran seorang anak itu. Nah, dalam kisah kita ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa menggunakan kitab suci untuk menyuarakan perutusannya kepada siapa? Ya kepada para pemuka agama, para orang-orang Yahudi sendiri, termasuk Raja Herodes yang memimpin orang-orang Yahudi. Jadi terlihat sekali bahwa sebenarnya Tuhan tuh menggunakan banyak hal untuk mengutus orang-orang. Dalam konteks orang Majus menggunakan bintang, dalam konteks orang-orang Yahudi yang sangat erat dengan tradisi keagamaan, Tuhan menggunakan kitab suci. Tapi siapa yang diutus? Semua orang. Nah, melewati bintang, banyak penguasa-penguasa raja-raja dari luar Yerusalem, dan melalui kitab suci, Tuhan mengutus orang-orang Israel sendiri, termasuk rajanya, yaitu Raja Herodes, pemuka-pemuka agama, umat Tuhan yang lain. Jadi Tuhan bisa mengutus banyak orang melalui berbagai media yang relevan dengan kehidupan masing-masing. Dalam kisah kita disebutkan Herodes lalu meminta orang-orang Majus ini untuk memeriksa. Lalu ia menyampaikan pesan sesuatu. Pesan ini sebenarnya didasari dengan sesuatu yang menjadi niat Herodes untuk menyingkirkan anak yang baru lahir yang disebut sebagai raja orang Yahudi ini. Ia mau menyingkirkannya. Maka kalau kita melanjutkan ayat 13 dan seterusnya, terjadi upaya Herodes untuk menyingkirkan anak-anak di bawah 2 tahun yang menurut pemikirannya menjadi potensi ada di antara mereka yang kelak akan menjadi raja orang Yahudi. Nah, ini membawa orang-orang Majus itu lalu melanjutkan perjalanan. Dalam kisah kita sampailah mereka di tempat di mana Yesus lahir. Yesus ada di rumah itu. Mungkin ini sudah beberapa waktu setelah Yesus lahir. Jadi kalau dilihat di ayat yang pertama, setelah Tuhan Yesus lahir, kemudian mereka sudah ada di satu tempat yang lebih memadai, yaitu di rumah itu. Dan mereka melihat, orang-orang Majus ini melihat, dan karena mereka merasa diutus Tuhan untuk menyembah dan memberikan persembahan kepada raja ini, maka mereka tidak masalah dengan situasi rumah, dengan keluarga Tuhan Yesus yang mungkin sangat sederhana, yang di luar dari bayangan orang-orang Majus. Mereka tetap menuntaskan tugas perutusan ini. Dan yang menarik, tugas perutusan ini benar-benar dia lakukan dengan baik. Nah, kakak-kakak, kisah kita lalu berlanjut dengan Tuhan kembali mengutus para orang Majus untuk pergi lewat jalan lain. Dan Tuhan menyampaikan tugas perutusannya ini melalui mimpi. Jadi Tuhan bisa memakai berbagai media untuk menyatakan perutusannya. Dan ini menjadi relevan sekali buat kehidupan kita saat ini, buat adik-adik maupun juga kakak-kakak. Dari kisah kita ini, kita menemukan bahwa Tuhan bisa menggunakan berbagai media. Lewat alam dengan bintang, lewat kitab suci untuk para pemuka agama, orang-orang Yahudi termasuk Herodes, melalui mimpi. Jadi ada banyak sekali media. Untuk adik-adik, bisa melalui guru, bisa melalui kakak sekolah minggu, orang tua, bisa melalui bahan bacaan, mungkin film. Ada banyak sekali pesan-pesan yang Tuhan nyatakan mengutus setiap kita. Nah, kita harus peka untuk melihat tugas perutusan itu. Siapa yang diutus? Dalam konteks bacaan kita, para penguasa di luar orang-orang Yahudi diutus Tuhan.
tapi juga para pemuka agama, orang-orang Yahudi sendiri, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan mengutus mereka, termasuk juga dalam konteks Yusuf dan Maria, Tuhan mengutus keluarga ini untuk menjadi keluarga bagi Tuhan yang menjadi manusia. Yusuf, Maria, tapi juga setiap kita, anak-anak yang sudah mengenal Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu, keluarga-keluarga diutus untuk juga memberitakan kabar sukacita Natal. Kita siap diutus Tuhan dimanapun kita berada. Dan ingat, kita perlu peka untuk mendengar suara Tuhan, karena Tuhan menggunakan berbagai media untuk menyatakan tugas perutusan. Demikian kakak-kakak, semoga kakak-kakak mendapatkan sesuatu yang kita mau sampaikan kepada adik-adik, buat Tuhan mengutus semua orang, termasuk adik-adik, dengan berbagai media. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Endra yang menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan Kak Pendeta Darmawasi Manulang mau menyampaikan metode persiapan guru sekolah minggu dari kelas Batita Balita kecil dan besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah orang Majus. Tuhan mengutus, belajar dari kisah orang Majus, Tuhan mengutus dari Injil Matius pasal 2 ayat 1-9. Kita mau mendengarkan Kak Pendeta Darmawasi Manulang menyampaikan metode PGSM, metode persiapan kelas Batita Balita, kelas kecil, dan kelas besar. Mari silakan, Kak Darmawasi. Ya, salam sejahtera teman-teman guru sekolah minggu dimanapun berada. Hari ini saya menemani teman-teman untuk persiapan Matius 2 ayat 1-9 ya. Sulu sekolah minggu memberikan judul kepada kita Tuhan mengutus, belajar dari orang-orang Majus dari timur. Ya, teman-teman, sebenarnya di dalam Matius 2 ini tidak ada kata yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Tuhan mengutus orang Majus untuk menjumpai Yesus gitu ya. Tidak seperti nabi-nabi atau Musa atau Yeremia gitu ya, di mana Tuhan mengatakan aku mengutus engkau gitu ya, atau pergilah gitu ya, bisa kalimatnya begitu kalau di Alkitab. Tapi di Matius 2 ini nggak ada kata-kata itu, tetapi kita bisa memaknai bahwa hati orang Majus ini Tuhan yang gerakkan ya, dan juga memberi hikmat untuk melihat bahwa ada raja yang lahir di kota Bethlehem melalui hikmat yang mereka miliki, pengetahuan dan kecerdasan yang mereka punya, yaitu kemampuan memahami makna dari bintang-bintang yang bersinar. Nah, teman-teman, saya share screen. Di dalam mengajar sekolah minggu, teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk melihat prinsip-prinsip yang perlu kita pegang sebagai guru sekolah minggu, karena saya yakin kalau tema ini sih, cerita ini, kalau apalagi teman-teman kalau udah guru sekolah minggu dari dulu, nyaris ya tiap tahun kita akan menceritakan ulang kisah ini. Tapi
kita tentu saja nggak ingin ya itu menjadi sesuatu yang membosankan, tetapi sesuatu yang bermakna, tetap bermakna bagi anak-anak. Nah, di dalam tujuan pembelajaran dituliskan bahwa anak mengenal, ya, tujuan untuk kelas balita, anak mengenal kisah orang Majus yang diutus. Saya tambahkan kalau mau diganti, misal dipanggil juga mungkin bisa ya, diutus atau dipanggil Tuhan untuk menjumpai Yesus yang masih kanak-kanak. Anak dapat berkata, Tuhan juga mengutus aku atau memanggil saya. Untuk kelas kecil besar, tujuan pertamanya anak tahu bahwa Tuhanlah, ya, mereka harus tahu bahwa Tuhanlah yang mengutus para Majus ini menjumpai Yesus. Lalu anak meyakini bahwa saat ini Tuhan juga mengutus atau memanggil mereka untuk menjumpai Yesus. Tentu saja menjumpai Yesus tidak lagi di Bethlehem, tetapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari, gitu ya, di dalam diri orang-orang yang membutuhkan, gitu. Jadi di dalam diri orang-orang yang kita menyatakan cinta kasih kepada orang-orang itu. Disitulah ada Yesus dalam diri mereka. Nah, prinsip storytelling yang perlu dipegang dalam pelatihan tentang membuat cerita anak atau menyampaikan cerita anak gitu ya, kita diajak untuk menangkap dulu nih dari cerita itu ya, dalam hal ini dari kisah Majus ini 5 indrawi yang bisa kita lihat di dalam kisah ini. Indrawi penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Hal apa yang dapat ditangkap 5 indrawi kita dari kisah ini ya? Yang paling menonjol dan sangat menarik untuk anak-anak, di lagu-lagu anak-anak juga banyak ya bicara tentang hal ini, yaitu bintang. Kenapa bintang gitu ya? Karena itulah sebenarnya yang menjadi titik berangkat para Majus ini hingga sampai ke Bethlehem. Itulah cara Tuhan membuat mereka tergerak untuk menuju Bethlehem ya. Jadi bintang itu yang bisa dilihat ya, muncul di dalam dan dominan ya di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 9 ini. Oleh karena itu kita dari semua indera perasa yang ada ya, mungkin ada juga pendengaran, misalkan mereka kan bertanya-tanya di ayat 2 ya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu gitu. Kan ada indera pendengaran juga ketika misalkan ada yang menjawab orang-orang yang mereka tanya gitu, tetapi nggak terlalu menonjol, jadi itu bisa kita taruh di rada bawah, tapi yang di atas kita tonjolkan adalah bintang yang dilihat oleh mata. Sebab kata yang sama juga dipakai oleh orang Majus. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia gitu. Jadi dari awal nih orang Majus udah tahu bahwa ada satu peristiwa besar, yaitu kelahiran seorang raja. Walaupun mereka nggak tahu itu rajanya itu adalah juru selamat, mereka nggak ngerti. Tapi yang mereka tahu adalah ini adalah orang yang besar, orang yang akan menguasai dunia ini, dan dia lahir di antara orang Yahudi. Makanya sesuai dengan arah bintang itu mereka menuju tanah orang Yahudi, tepatnya di Bethlehem. Nah, indera peraba juga bisa kita munculkan walaupun itu nanti hanya sekilas, yaitu misalkan panas terik siang, mereka tetap berjalan ya. Mereka nggak ketika Tuhan sudah mengatakan sesuatu di hati mereka, lalu melalui hikmat itu tadi, pengetahuan bahwa ada raja istimewa yang lahir, maka mereka segera gitu menuju tempat itu. Mereka tidak patah oleh tantangan, misalkan tantangan cuaca atau alam gitu ya, dimana kita tahu di daerah gurun pastilah ketika siang ya sangat panas berdebu gitu ya, ketika malam ya udaranya dingin, tapi bagi mereka ya itu harus dijalani. Kalau sesuatu yang sulit sekalipun, kalau
memutus, ya mereka harus pergi gitu ya. Tuhan menggerakkan itu tadi. Mereka pengen tahu itu apa gitu yang sebenarnya terjadi, yang dimaknai oleh bintang tadi. Mereka ingin membuktikan pengetahuan mereka. Nah, kemudian prinsip yang kedua, ketika kita bercerita di anak-anak, ya kita pegang SDT ya, show don't tell ya. Jangan bilang lalu orang Majus itu terus tiap hari jalan terus gitu ya. Tapi kita bisa katakan, aduh ya, orang Majus tuh ngantuk di malam hari, capek sekali ya, sambil kita menunjukkan gitu ya, gerakan mereka lelah, bagaimana mereka tapi tetap berpengharapan, bagaimana mereka ketika malam, kalau siang mereka bertanya-tanya ya ke orang, tapi kalau malam mereka menatap langit lagi, dan di situ muncul lagi bintang yang menuntun mereka sampai ke Bethlehem itu ya. Jadi kita tunjukkan ketika kita bicara ada bintang kerlap-kerlip itu ya, kita tunjukkan dengan seperti apa bintang yang berkerlap-kerlip itu ya. Itu menarik buat anak-anak di showing ya. Jadi nggak cuma diceritakan, dikatakan, tapi ditunjukkan, dari misalkan ketika dia menatap langit gitu ya, ketika dia udah istirahat malam-malam, lihat teman, bintangnya masih ada di sana, kita harus menuju ke sana. Jadi itu ditunjukkan dialog itu. Nah, kita juga tidak boleh lupa untuk selalu memakai kacamata anak-anak, bahwa tadi bintang itu menarik daripada politiknya Herodes gitu ya. Mata anak-anak, kalau sama seperti kalau kita melihat sebuah meja gitu ya, kalau kita berdiri ya kita orang dewasa bisa lihat semua, tapi anak-anak ya dia hanya melihat setinggi dia, setinggi badannya, setinggi matanya gitu ya dengan meja itu. Jadi kita juga harus hati-hati nih ketika bercerita ke anak-anak, jangan sampai kecepatan juga. Saya suka tuh waktu dulu anak saya masih balita dulu, saya suka menemani nonton Baby TV, dan di Baby TV itu mau bercerita tentang matahari aja kan lambat sekali ya. Matahari pagi bersinar gitu ya. Itu aja cuma, tapi kalau kita, itu aja sangat lambat ya. Tapi kalau kita kadang-kadang di sekolah minggu suka lupa tuh, ngebut aja ya. Jadi adik-adik mataharinya setelah itu gini-gini. Nah, itu sebenarnya buat anak-anak balita-batita itu terlalu cepat dan terlalu banyak kata-kata, itu juga nggak semuanya mereka serap ya. Jadi yang penting kita bisa menatanya dan relevan sesuai dengan usia mereka yang masih bawah 5 tahun atau bawah 3 tahun. Ya, jadi kita harus selalu ingat ya, kerlap-kerlipnya gimana, menguapnya, lelahnya, menatap langit dan lain-lain ya. Nah, metode untuk kelas balita dan batita balita di buku Suluh Sekolah Minggu itu udah oke. Jadi dia pakai bintangnya ditaruh di kelas itu gitu ya, mencar gitu. Kemudian guru sekolah minggunya pura-pura jadi orang Majus yang dituntun oleh bintang itu. Oh itu gitu ya, dan dia memberi makna bahwa bintang yang itu apa artinya, hal yang baik, yang itu hal yang baik, tapi ini ada hal yang luar biasa gitu. Jadi kita ikutin bintang yang besar itu gitu. Itu yang disampaikan di Suluh Sekolah Minggu. Menurut saya sih bagus banget ya. Dan juga ada nyanyiannya ya. Ketika berjalan si Majus nyari raja orang Yahudi itu, dia sambil nyanyi. Cuma yang jadi perkara adalah seolah-olah nih Majus udah tahu nih namanya ya, namanya Yesus gitu ya, sambil jalan, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terus lanjut lagi, lihat bintang lagi, jalan lagi, nyanyi lagi. Memang di situ rada-rada karena udah menyebut nama Yesus padahal dia belum tahu, bisa jadi persoalan juga, tapi ya bisa juga dimaklumi karena untuk batita balita ya. Jadi terserah teman-teman kalau mau ikut yang di Suluh Sekolah Minggu juga, bagi saya sih sudah oke.
Nah, tapi kalau mau metode yang lain juga bisa. Misalkan ini kan bintang itu kan sangat banyak ya di galaksi itu. Sebenarnya ada 100 sampai 400 miliar katanya bintangnya itu. Dan matahari itu hanya salah satu bintang yang memang dekat dengan kita, hanya 8 menit jarak cahaya sehingga kita bisa nangkep eh, bentuknya bintang yang bernama matahari itu. Tapi bintang-bintang yang lain kita saking jauhnya hanya dapat cahayanya aja. Nah, untuk menunjukkan bahwa begitu banyak bintang, teman-teman bisa membuat saya mencoba membuat dari sedotan. Ini juga lihat ya teman-teman di sebuah satu Instagram kalau nggak salah apa eh, membuat membuat bintang dari sedotan sedotan apa sedotan kertas, bisa pilih warna kuning, cuma karena di toko nggak ada, saya adanya ini ya, jadi teman-teman bisa masih ada waktu untuk pesen 5 bintang, kemudian dimasukkan ke benang ya, apa sedotan, sorry bukan 5 bintang, 5 sedotan ini bisa dimasukkan ke benang. eh, Setelah dimasukkan, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Semoga jelas ya. Habis itu diikat setelah mereka 5 berjejer, kelihatan nggak? Ya, setelah kelimanya masuk masuk ke benang ini, dia udah diikat, lalu kita bentuk dia, bentuk bintang. Ya, nah jadilah seperti ini ya, gampang ya teman-teman ya, gampang banget. Sebenarnya ide-ide aktivitas banyak banget berseliweran di sosial-sosial media ya, tinggal kita rajin-rajin simpan aja. Nah, kemudian ini kita bisa bisa buat beberapa, bisa sampai 10 ya, tergantung anak-anak kita ada berapa ya, lumayan lah, cukup banyak di di tempat-tempat yang tingkat kesulitan untuk menemukannya ya disesuaikan gitu ya, jangan terlalu tinggi aja, nanti nggak ketemu kejauhan ketinggian. Nah, kita bisa sembunyikan di bawah mejanya, di bawah meja yang ada, atau di bawah kursi gitu ya, atau terserahlah teman-teman apa kelasnya seperti apa, disesuaikan aja. Nah, kemudian kasih waktu buat mereka, ini 5 menit, yuk kita cari bintang, kasih tahu bintangnya seperti ini gitu ya. Kakak udah sembunyikan nih, ada banyak bintang di kelas ini ya. Coba kita cari itu bintang-bintang yang banyak itu. Nah, setelah itu udah mereka nyari, habis itu kumpulkan ke guru sekolah minggunya. Habis itu mulai masuk ke cerita eh, yang akan kita sampaikan. Nah, kita bisa setelah setelah itu ajak anak-anak duduk kembali, lalu kita siap di depan, duduk di depan, kondisikan supaya semuanya tenang gitu ya, dan mulai deh keluarkan bahan ajarnya ya. Saya sih pakai yang simple aja. Kalau anak-anak tuh sebenarnya juga alat peraga nggak usah yang heboh-heboh sebenarnya. Yang penting kita mampu mampu membuat sebuah situasi kelas yang membuat mereka memperhatikan kita. Saya memakai, terus saya ini ada backgroundnya, jadi saya memakai kertas hitam pekat untuk menggambarkan langit yang gelap ya, langit yang gelap. Nah, teman-teman biar nggak susah, ini bisa ditaruh di kardus yang tebal supaya dia nggak melengkung-melengkung ya teman-teman. Habis itu sambil teman-teman duduk, saya berdiri aja dulu yang ini ya, karena susah. Saya hilangin dulu ya backgroundnya ya. Nah ini masih jelas, udah jelas belum? Nah ini teman-teman kertasnya hitam, kemudian teman-teman bisa mulai bercerita sambil teman-teman
memberikan di situ cerita tentang yang bagaimana latar belakang orang Majus. Orang Majus itu orang-orang yang belajar tentang bintang-bintang. Adik-adik tahu nggak? Di langit itu sebenarnya banyak sekali bintang-bintang yang ada. Yang kita lihat itu sebenarnya cahaya bintang ya adik-adik ya. Bintang-bintangnya bisa sangat bertumpuk-tumpuk ya. Ini bisa cepat aja dioleskan untuk menunjukkan begitu banyak bintang. Sebenarnya saya carinya glitter yang serbuk teman-teman. Jadi bisa dilem, habis itu ditaburin aja bintang serbuknya gitu ya. Tapi karena nggak ada jadinya pakai lem glitter, nggak apa-apa lah ya. Ini habis pandemi toko-tokonya belum lengkap ya teman-teman. Nah ini kita kasih banyak. Nah, bintang itu banyak sekali ya di langit itu ya. Kalau kita lihatnya dari Jakarta, dari kota yang atau kota yang banyak cahaya, memang suka nggak kelihatan sekali ya. Tapi kalau kita pergi ke gunung, teman-teman lihatnya dari desa. Siapa di sini yang punya oma atau opa di desa ya? Kalau lihatnya dari desa itu bintang-bintang bisa kelihatan banyak sekali. Di sana ada, di sini ada ya. Nah, bintang-bintang ini adik-adik oleh orang-orang Majus dipelajari apa ya artinya ya. Kalau misalkan bertumpuk-tumpuk seperti itu, mereka juga melihat ada bintang yang kecil-kecil jauh banyak bertumpuk-tumpuk, tapi ada juga yang sedang ya yang mereka lihat di langit dan mereka mengartikannya apa sih artinya ya itu ya gitu ya. Nah, satu waktu orang Majus ini kaget adik-adik ya. Kita sampaikan ke anak-anak bahwa ada satu fenomena yang itu tadi yang membuat orang Majus itu memutuskan untuk pergi meninggalkan kotanya untuk berjumpa dengan Yesus. Yaitu satu waktu mereka melihat sebuah bintang yang sangat besar. Wah, lebih besar dari bintang-bintang yang lain ya, teman-teman. Mereka kemudian, wah, apa ya artinya ini gitu ya. Eh, Orang Majus yang satu ke yang lainnya, mereka cari apa ya artinya. Nah, teman-teman habis itu bisa eh, melanjutkan bahwa artinya adalah ternyata ada seorang raja yang lahir di kota tempat bintang itu ada gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka mencari raja itu dan mengikuti bintang itu sampai akhirnya bertemu dengan Yesus gitu. Teman-teman bisa 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 memakai metode yang sangat sederhana seperti tadi untuk bercerita. Bagi anak-anak nanti eh, ketika kita menempelkan bintang yang kecil-kecil, kemudian bintang yang sangat besar, itu kita memang benar-benar kertasnya jangan yang harus benar-benar yang rada keras ya ditaruh di karton supaya gampang gitu ya. Ini ya kita taruh aja di paha kita gitu ya, dan tangan kita yang satu pegang, yang satunya pegang glitter atau serbuk yang udah ditaruh lem terus diserbuk glitter ditaburin, kemudian bintang-bintang yang sedang kita tempelin, kemudian bintang yang sangat besar yang satu itu yang menjadi penuntun orang Majus sampai ke rumah tempat Yesus berada. Nah, itu jadi mulailah bercerita tentang Majus, kumpulan orang bijak mencari Yesus. Tadi bintang yang banyak, kemudian bintang kecil-kecil, sedang-sedang, kemudian bintang yang sangat besar. Nah, kita kemudian menceritakan bagaimana orang-orang Majus itu ditolong Tuhan lewat bintang-bintang itu. Nah, kembali lagi ya, kita menonjolkan showingnya itu, gimana mereka girang ketika
menemukan makna bintang yang besar itu yang membuat heboh ya. Saya membayangkan itu orang Majus tuh heboh ketika menemukan dalam penelitian mereka gitu ya ada bintang yang sangat besar yang kemudian mereka cari maknanya dan maknanya membuat mereka wah semangat untuk menemukannya gitu ya. Jadi kita showing itu, kita tunjukkan bintang yang bersinar terang sekali itu girangnya mereka, mungkin mereka lompat-lompat, mungkin mereka wah senang sekali, mungkin teriak gitu ya. Dan itu akan menarik untuk anak-anak ya. Nah, setelah itu setelah kita menunjukkan ekspresi girang lalu bangkit dan ajak teman-temannya ya bersama pelajari bintang itu ya teman-temannya yang bersama mempelajari bintang itu tadi untuk menuju tempat di mana bintang itu berada. GSM ya berjalan aja sambil pura-pura menunjuk bintang tadi ya yang seperti yang disuruh sekolah minggu itu. Teman-teman bisa lewati adik-adik, bisa lewat tengah, bisa lewat pinggir gitu ya, muter gitu ya sampai akhirnya tiba di tempat Yesus yang tercatat di Alkitab kita. Nah, itu untuk metode kelas kecil kelas balita batita. Saya pikir sih itu hal yang sangat menarik untuk mereka ya. Bagaimana Tuhan menolong orang-orang Majus ini hingga sampai ke tempat Yesus, tempat tempat kanak-kanak Yesus untuk memberikan persembahan. Ya. Di kelas kecil tadi balita batita, teman-teman juga sebenarnya bisa misalkan ketika mereka menemukan girang dan segala macam itu saking gembiranya dan mereka kebiasaan ya zaman dulu kalau berjumpa dengan seorang raja itu bawa upeti gitu ya dan mereka menyiapkannya dengan semangat dengan senang itu juga bisa dimasukkan di dalam konten dari orang Majus yang bersiap-siap berjumpa atau pergi menemukan raja itu ya. Tentang lagu namanya Yesus yang dituliskan di Sulu Sekolah Minggu ya teman-teman boleh pakai boleh juga enggak gitu ya. Itu sih bagi saya terserah teman-teman aja. Nah kemudian metode untuk kelas kecil dan besar. Nah kelas kecil besar pasti kalau kita seperti di balita batita kan nanti lebay nih kakaknya gitu ya. Tapi kita akan mengajak mereka berdiskusi, mulai berpikir. Untuk kelas kecil mungkin kita diskusi dari benda-benda langit gitu ya. Lalu tentang bintang dan cahaya bintang itu apa sih? Tapi disesuaikan aja dengan kemampuan mereka. Apakah akan rumit ataukah cukup bicara bahwa di dunia ini di semesta ini gitu ya di alam semesta ini ada banyak sekali bintang yang nggak bisa dilihat oleh mata kita dan yang kita lihat itu adalah cahaya gitu ya. Nah diawali dengan diskusi apa yang mereka tahu tentang benda-benda di langit itu ya. Di toko buku tuh banyak sekali buku-buku tentang astronomi, tentang galaksi gitu ya, tentang Bima Sakti. Anak-anak juga senang baca-baca yang seperti itu. Jadi saya hampir yakin ya di setiap kelas itu yang kelas SD gitu, mungkin mereka ada sih mestinya ya yang ngerti tentang setidaknya pernah baca tentang benda-benda di langit itu apa aja gitu. Mungkin mereka tahu Pluto dan lain-lain. Nah, nanti baru kita jelaskan planet dan juga bintang-bintang yang ada yang kita udah gali dulu nih sebelumnya. Bintang-bintang itu ada namanya, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus baca ya, harus cari tentang bintang-bintang yang kita lihat yang di langit itu. Kalau di langit kan cuma cahayanya, tapi sebenarnya itu sumbernya ada dan nama setiap bintang tuh ada. Jadi kita bisa tampilkan tuh beberapa, karena ini nanti ditayang di YouTube, saya nggak bisa tampilkan yang di YouTube, tapi teman-teman bisa lihat YouTube-nya National Geographic juga. Di situ juga ada tuh tentang bintang-bintang ya.
yang akan menolong kita memahami seperti apa sih sebenarnya bintang-bintang itu. Dan semakin kita tahu bintang itu apa, cahaya bintang itu apa gitu ya, nanti kita akan semakin kagum. Wah, luar biasa sekali cara Tuhan menuntun orang Majus ini ya. Nah, fun fact-nya adalah tentang bintang. Fun fact-an ya teman-teman. Bima Sakti itu galaksi spiral yang besar yang di dalamnya terdapat tata surya, tempat planet bumi beredar mengelilingi matahari. Nah, matahari itu salah satu bintang dari 100 sampai 400 miliar bintang yang membentuk galaksi Bima Sakti. Matahari itu jaraknya dekat sama kita. Kalau di dalam tulisan dikatakan 8 menit cahaya gitu ya. Jadi cukup dekat sehingga kita bisa melihat dengan jelas matahari yang bulat. Jadi semua bintang itu sebenarnya bulat. Yang kita lihat segi 5 seperti ini itu cahayanya ya, cahaya yang ditangkap oleh mata kita ya. Nah, ini menarik sekali untuk anak-anak berdiskusi bahwa bintang itu juga ada usianya gitu ya. Bintang itu bisa mati ya. Jadi ketika dia udah berusia ratusan tahun cahaya atau mungkin dia lebih kecil puluhan tahun cahaya, begitu cahayanya habis dia pantulin terus dia mati, berganti dengan bintang-bintang yang baru yang dibentuk oleh semesta ini ya, dengan kandungannya tersendiri. Bintang itu yang bisa memantulkan cahayanya sendiri, dia nggak seperti bulan yang memantulkan cahaya dari bintang lain atau dari matahari dalam hal ini. Jadi kita bisa ajak mereka bicara tentang sains dan teologi ya, bahwa sains dan teologi ternyata bisa saling melengkapi gitu. Nah, bintang itu ada yang sangat jauh teman-teman, sehingga misalkan dia jauh sekali dari bumi, kemudian dia bercahaya saking jauhnya ya, yang disebut tadi kalau ke matahari 8 menit cahaya ya berarti dia memancarkan cahayanya, kemudian 8 menit kemudian kita tangkap gitu ya cahaya matahari itu. Nah, tapi ada juga bintang lain yang jaraknya sangat jauh dari bumi dan mata kita menangkapnya ya sejauh jarak itu. Misalkan jarak bintang itu ke bumi adalah 150 tahun, ya berarti ketika dia memantulkan cahaya itu 150 tahun kemudian baru kita lihat cahayanya ya, dari bintang itu. Itu luar biasanya bagaimana Tuhan memberikan timing ya, waktu yang tepat. Bayangkan bintang itu, cahaya bintang yang dilihat oleh orang Majus ini itu adalah cahaya bintang yang sudah dipantulkan, bisa jadi dari puluhan tahun lalu, ratusan tahun lalu, tergantung jauhnya sang bintang yang memantulkan cahaya yang sangat besar itu yang ditangkap oleh orang Majus itu ya. Nah, itu bisa membuat anak-anak kagum timingnya Tuhan itu loh, bagaimana orang Majus pelajari bintang, kemudian tiba-tiba di waktu yang tepat di mana Yesus baru saja lahir ya, setidaknya masih di bawah 2 tahun umurnya kalau sesuai dengan kejadian yang Herodes akhirnya membunuh bayi-bayi 2 tahun ke bawah, itu bisa pas gitu ya, sehingga orang Majus ini mengikuti bintang bisa tepat ketemu dengan Yesus ya, di mana di atas rumahnya itu ada bintang yang bersinar sangat terang itu. Itu pasti bukan sebuah kebetulan ya teman-teman, tapi sebuah rancangan Tuhan di dalam kehidupan Majus dan juga dalam kehidupan Yesus ya. Jadi orang Majus ini akhirnya bisa sampai ke rumah Yesus. Nah, menariknya buat kita saat ini mungkin kayak bintang itu hanya dipelajari galaksi bintangnya gitu ya, ini Milky Way dan segala macam keindahan-keindahan aja, tapi buat orang Majus itu ada maknanya. Kita bisa masuk ke cerita dari Alkitab itu yang tadi yang dibacakan di ayat di mana mereka mengatakan
ayat 2, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Jadi mereka udah punya pemaknaan, udah mendapatkan arti dari bintang yang besar itu ya. Dan itu kita ceritakan sesuai dengan yang di Alkitab. Nah, di penutup GSM perlu menekankan bahwa ilmu pengetahuan orang Majus itu dan ilmu pengetahuan kita saat ini Tuhan pakai ya untuk menolong kita menjumpai Tuhan, mengagumi Tuhan, dan memuji Tuhan. Jadi ilmu tidak bertentangan ya, bukannya tambah pinter, tambah jauh dari Tuhan, tapi justru tambah pinter, tambah jago matematik, tambah jago bahasa Inggris, tambah jago Mandarin, tambah jago segala hal gitu, justru semakin kita kagum sama Tuhan yang kalau misalkan bahasa yang menciptakan ragam bahasa itu, dan itu membuat kita semakin kagum sama Tuhan dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di hidup kita. Seperti orang Majus ini yang karena ilmu pengetahuannya dan hikmat itu malah mereka mencari Tuhan dan menjumpai Tuhan. Nah, di kelas besar, kelas 6, kelas 5 gitu ya, kita bisa tambahkan kenapa kedatangan orang Majus ini begitu penting ya. Dan waktu yang Tuhan tentukan itu bisa tepat gitu. Karena ayat 13 itu selanjutnya akan ada penyingkiran ke Mesir ya, setelah Herodes marah dan membunuh bayi-bayi untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, yaitu dari Mesir kupanggil anakku, ya di ayat 15 disampaikan begitu di Matius 2. Itu kita bisa menambahkan bahwa orang Majus ini memang menjadi bagian dari penggenapan janji Allah, sehingga penggenapan nubuatan Nabi ya, sehingga kedatangan mereka itu juga menolong Yesus dan Maria dan Yusuf. Karena apa? Mereka di Bethlehem bukan orang yang punya ya, tetapi kalau mereka harus menyingkir, harus merantau, hijrah ya, pindah ke Mesir tanpa bekal uang yang cukup, pasti kesulitan. Maka Tuhan mengutus orang-orang Majus ini. Nah, melalui kecerdasan mereka, akhirnya mereka menemukan Tuhan dan bisa mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur yang berharga, yang kemudian bisa menjadi bekal Yesus, Maria, dan Yusuf ketika mereka hidup di Mesir beberapa tahun sampai Herodes meninggal ya. Jadi itu bisa jadi modal awal untuk mereka memulai kehidupan baru di Mesir ya. Itu teman-teman dari saya. Selamat mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas masing-masing. Kurang lebihnya saya minta maaf ya kalau ada yang kurang, dan saya yakin teman-teman ketika mempersiapkannya dengan baik, semuanya akan Tuhan sempurnakan. Selamat melayani anak-anak, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Darmawasi yang sudah menyampaikan metode persiapan dari kelas Batita Balita, kecil dan besar, dan kami sudah rampungkan baik dari bahan Alkitab. Kak Pendeta Hendra, kakak-kakak bisa menyaksikan tayangan Ngulik Alkitab untuk boleh mendapatkan bahan pemahaman Alkitab yang lebih dalam dari bacaan ini, dan juga aktivitas Geku-Giku sehingga kakak-kakak makin diperkaya untuk aktivitas bagian anak sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau kiranya boleh pimpin dan sertai kakak-kakak yang Kau percaya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih juga untuk Kak Pendeta Hendra dan juga Kak Pendeta Darmawasi yang boleh menyampaikan bahan Alkitab maupun juga metode persiapan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang dengan bahan persiapan lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.